Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan. Bagaimana kabar saudara hari ini? Senang berjumpa dengan saudara kembali di dalam program Renungan Harian GKI Sangkrah. Tepat pada hari ini, hari Selasa tanggal 15 Oktober 2024. Mari saudaraku, dimanapun saat ini saudara berada, mari bersama kita datang kepada Tuhan, memohon berkat dan hikmat kepada Tuhan. Mari bersama kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami, sungguh kami bersyukur ketika Tuhan terus mengasihi dan mencintai kami tanpa henti. Engkau ya yang menjaga tidur kami, Engkau yang menjaga istirahat kami. Dan saat ini sebelum kami memulai aktivitas kami hendak kembali merenungkan sabda-Mu untuk menjadi sumber kekuatan bagi kami dalam menjalani aktivitas kami selama sehari ini. Untuk itu Tuhan, berfirman-Lah di tengah-tengah kami, sebab setiap kami sudah siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ada satu sikap yang kurang baik yang masih dilanggengkan di bangsa kita, yaitu ketika kita menggunakan nama orang lain untuk menjaga atau melindungi kita dari kesalahan yang kita lakukan. Biasanya kejadian-kejadian seperti ini terjadi ketika kita terdapat atau didapati kita melanggar aturan. Salah satu contohnya misalnya ketika kita melanggar lalu lintas. Nah, polisi menegur kita dan kemudian kita berkata, "Oh, saya kenal loh, ini Pak ini ya, ini kan atasanmu. Nanti kan saya bisa bilang sama dia ya kalau kamu macam-macam sama saya. Jadi hati-hati loh ya. Udah bebaskan aja." Nah, kasus-kasus seperti ini bukankah seringkali kita dengar bagaimana seorang pelanggar tidak mau untuk kemudian diberikan hukuman atau tilangan karena kesalahannya. Nah, tentu ini menjadi sebuah dilematik ya. Kalau polisinya membebaskan, itu artinya dia menyalahi aturan. Tetapi kalau memang benar bahwa sang pelanggar mengenal ya atasannya, itu juga menjadi masalah. Nah, kondisi-kondisi seperti ini yang kerap kali terjadi membingungkan dan juga menjebak orang untuk kemudian melegalkan ya, untuk menggunakan nama orang untuk melindungi dirinya. Dan bukankah sikap-sikap seperti ini menunjukkan sikap kearogansian di mana kita kemudian tidak menghargai orang lain. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, firman hari ini akan didasari dari Obadja pasal yang pertama ayat 12 sampai dengan 13, di mana Tuhan Allah mengingatkan kepada setiap kita untuk tidak bersikap arogan, untuk tidak bersikap merendahkan sesama kita. Mari kita buka di dalam Obadja pasal yang pertama ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-13. Janganlah memandang rendah saudaramu pada hari kemalangannya, dan janganlah bersuka cita atas keturunan Yehuda pada hari kebinasaannya, dan janganlah membual pada hari kesusahannya. Janganlah masuk ke pintu gerbang umatku pada hari sialnya. Bahkan janganlah memandang ringan malapetaka yang menimpanya pada hari sialnya, dan janganlah merenggut kekayaannya pada hari sialnya. Nah, saudaraku dalam Tuhan Yesus Kristus, firman hari ini mengingatkan bahwa Tuhan Allah akan menghukum bangsa Edom. Kenapa? Karena bangsa Edom begitu arogan, ia merendahkan bangsa Israel. Salah satu yang menyebabkan sikap bangsa Edom yang merendahkan bangsa Israel ini tidak lain karena kedudukan atau posisi geografis dari bangsa Edom. Terletak di atas bukit dan bagi mereka itu membuat kondisinya aman. Tidak mungkin ada orang yang bisa menyerang. Sebab kala itu belum ada namanya teknologi bom ataupun rudal. Jadi mereka merasa bahwa posisinya paling atas, paling menguntungkan. Sehingga melihat bangsa Israel yang ditekan oleh bangsa Yehuda, mereka sangat mendukung dan merendahkan bangsa Israel. Namun sejatinya dalam bagian ini, bangsa Edom lupa bahwa bangsa Israel memiliki Allah yang jauh lebih berkuasa dari siapapun. Untuk itulah dalam bagian ini kita tahu bahwa bangsa Edom hendak diberikan hukuman oleh Tuhan. Namun Tuhan bersabda kepada Obadja lewat pembacaan Alkitab kita hari ini, di mana Obadja diingatkan supaya mengingatkan kembali kepada bangsa Israel. Ketika bangsa Edom akan dihukum oleh Allah, maka bangsa Israel kemudian tidak merendahkan bangsa Edom. Untuk itulah dalam bagian ini Tuhan Allah mengingatkan kepada Obadja supaya Obadja mengingatkan kembali kepada umat Israel. Ketika bangsa Edom akan dihukum Allah, maka
bangsa Israel tidak boleh menertawakan, tidak boleh kemudian merasa bersuka cita atas hukuman yang Tuhan berikan kepada Edom. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, bukankah saat ini kita juga kerap kali digoda? Digoda untuk apa? Digoda untuk bermegah diri, sama seperti yang dilakukan oleh bangsa Edom, di mana kita menjadi arogan, kita menjadi merendahkan orang lain ketika kita memiliki segala sesuatu lebih daripada sesama kita. Entah karena kita memiliki kedudukan, entah karena kita memiliki jabatan, atau mungkin keuntungan-keuntungan tertentu, sehingga kemudian kita bersikap arogan, meremehkan sesama kita. Saudara, bukankah segala sesuatu yang kita miliki ini adalah miliknya Tuhan? Maka sudah seharusnya apa yang diberikan Tuhan, yang dipercayakan kepada kita, harusnya mengajak kepada kita untuk tidak boleh merendahkan sesama kita, tetapi menyatakan kasih seorang dengan yang lain. Untuk itulah firman hari ini mengingatkan kita lewat Obadja, bagaimana Tuhan menghendaki kita untuk tidak bersikap merendahkan orang lain. Mari bersama-sama kita berupaya supaya firman ini bukan hanya sekedar kita pahami dan kita baca, tetapi dapat kita lakukan hari demi hari. Biar firman ini menguatkan, menegur, dan memberkati setiap kita. Mari kita menutup renungan ini dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa kami bersyukur bahwa firman-Mu telah Engkau taburkan di hati kami. Firman-Mu mengingatkan kami bahwa acap kali kami bermegah atas apa yang kami miliki, sehingga kami merendahkan sesama kami. Untuk itu kami sadar bahwa apa yang kami lakukan ini adalah hal yang salah. Berikanlah kami hati yang bijaksana, supaya kami terus dapat menyatakan kasih kepada sesama kami. Inilah Tuhan, doa dan seru kami yang boleh kami naikkan hanya di dalam nama-Mu. Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, demikianlah firman Tuhan hari ini. Selamat melanjutkan perjuangan hidup bersama dengan Tuhan. Libatkanlah selalu Tuhan di dalam setiap langkah hidupmu. Tuhan memberkati kita semua. Sampai jumpa.